Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi memahami pengguna dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu dosen Pak Gunawan, Eskom Mkom. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu yang pertama Vina Mardianti dengan NIM F1G1210119, kemudian Laode Rindi Aswandi dengan NIM F1G1211069, kemudian Dewi Keirani dengan NIM F1G1211047, kemudian Acero Slamet Sugiarto dengan NIM F1G118055. Adapun materi-materi yang akan dibahas yang pertama pengenalan, kemudian yang kedua jenis pengguna, yang ketiga model konsep, yang keempat model mental, dan yang kelima pengaruh antar muka kepada pengguna. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada saudari Ina Mardianti untuk dengan judul pengenalan dan jenis pengguna. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengenalan. Hal terpenting dalam mendesain produk interaktif adalah memahami pengguna. Tinjauan kebutuhan pengguna perlu dilakukan untuk menentukan siapa target pengguna, tujuan yang diinginkan pengguna, keinginan dan kebutuhan pengguna, perilaku konsumen, dan berbagai tautan yang perlu dibuat untuk memahami pengguna yang akan menggunakan produk interaktif yang sedang dikembangkan. Selanjutnya yaitu jenis pengguna. Dia terbagi menjadi dua, yaitu pengguna pemula dan pengguna ahli. Pengguna pemula memiliki sedikit pengalaman atau tidak ada pengalaman langsung dengan pengguna sistem komputer. Pengetahuan pemula tentang konteks domain atau tugas juga terbatas. Jadi, pengguna pemula akan membutuhkan waktu lama untuk berinteraksi atau mempelajari produk-produk interaktif. Yang kedua, pengguna ahli. Pengguna ahli memiliki banyak pengalaman dalam menggunakan sistem komputer. Pengetahuan pengguna ahli terhadap konteks domain atau tugas juga sangat luas. Oleh karena itu, pengguna ahli akan membutuhkan waktu singkat untuk berinteraksi atau mempelajari produk-produk interaktif. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Vina Mardianti. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua, Dewi Kirani, untuk membacakan materi ketiga dan keempat. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, model konsep. Model konsep untuk memahami pengguna adalah suatu pendekatan dalam pengembangan produk atau layanan yang mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pengguna dalam setiap tahap pengembangan produk atau layanan. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk merancang produk atau layanan yang tepat sasaran, memperbaiki pengalaman pengguna, dan memperluas pangsa pasar mereka. Ada beberapa elemen dalam model konsep untuk memenuhi pengguna, diantaranya: 1. Identifikasi kebutuhan pengguna. 2. Segmentasi pasar. 3. Analisis kompetitor. 4. Pengembangan konsep produk atau layanan. 5. Pengujian konsep produk atau layanan. Dan yang terakhir, peluncuran produk atau layanan. Model mental. Model mental untuk memenuhi pengguna adalah suatu pendekatan yang mengacu pada pemahaman psikologis dan perilaku manusia dalam menggunakan produk atau layanan. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk merancang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna secara lebih efektif. Ada beberapa elemen dalam model mental untuk memahami pengguna, diantaranya: yang pertama,
perilaku pengguna, kedua motivasi pengguna, ketiga pengalaman pengguna, keempat emosi pengguna, dan yang terakhir proses pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya Dewi Kirani. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Achirul Islami Sugiarto. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Pengaruh antarmuka kepada pengguna. Antarmuka pengguna atau user interface adalah bagian penting dalam mempengaruhi pengalaman pengguna dalam menggunakan produk atau layanan. Antarmuka pengguna meliputi elemen-elemen seperti tata letak, warna, font, tombol, icon, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa pengaruh antarmuka pengguna dalam pengalaman pengguna. Yang pertama, kepuasan pengguna. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, kesalahan pengguna. Yang keempat, persepsi merek. Dan yang kelima, penjualan. Dalam merancang antarmuka pengguna, bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Antarmuka pengguna harus mudah digunakan, mudah dipahami, dan menarik bagi pengguna. Selain itu, antarmuka pengguna juga harus konsisten dan mudah diingat oleh pengguna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari presentasi yang kami bawakan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.